Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai plastik biodegradable yang berasal dari pati singkong. Berikut adalah outline dari paper kelompok kami. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Nah, yang pertama ada masalah awal. Salah satu permasalahan awal yang sedang dihadapi di negara kita Indonesia ini adalah pengolahan sampah atau limbah plastik sintetis yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme. Dikarenakan jenis plastik yang sekarang kita gunakan ini terbuat dari bahan baku minyak bumi, yang pastinya terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian, negara Indonesia ini adalah negara pembuang sampah plastik terbesar kedua setelah negara Tiongkok. Pemecahan dari masalah plastik yang sulit terurai adalah dengan pembuatan plastik biodegradable berbahan pati yang dapat terdegradasi lebih mudah di lingkungan. Sehingga penggunaan plastik ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan dari plastik konvensional yang sudah ada. Kemudian, kita akan masuk ke tahap pembahasan yang pertama, yaitu cara pembuatan. Pada tahap pertama, singkong akan melalui proses perendaman, pemotongan, pencampuran, pengendapan, dan pengeringan. Kemudian, tahap kedua akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode blending, metode hot plate, magnetic stirrer, yang tujuannya itu agar larutan menjadi homogen. Setelah itu, tahap yang terakhir adalah tahap pengujian karakter dari plastik biodegradable ini, mulai dari uji kuat, ketahanan air, antibakteri, dan yang lainnya. Plastik biodegradable memiliki beberapa keunggulan, seperti terbuat dari bahan-bahan organik yang lebih mudah untuk didapatkan dan dapat terdegradasi secara alami sehingga tidak akan berbahaya bagi lingkungan. Salah satu bahan utama yang dapat digunakan untuk membuat plastik biodegradable adalah kulit singkong. Plastik biodegradable dari kulit singkong hanya memerlukan waktu 14 hari untuk terurai sebesar 82,25%. Waktu tersebut sesuai dengan standar plastik internasional yang digunakan oleh plastik PLA dari Jepang dan plastik PLC dari Inggris. Namun, plastik biodegradable ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah tidak tahan lama ketika terkena air. Plastik biodegradable ini terbuat dari bahan pati yang bersifat hidrofilik. Material plastik dapat berinteraksi dengan air sehingga mengganggu kestabilan struktur plastik itu sendiri. Kemudian, keterbatasan yang kedua adalah terpengaruh oleh kondisi suhu sekitar. Suhu yang rendah dapat membuat kemampuan terurai plastik semakin menurun. Partikel penyusun plastik hanya akan tersusun sempurna pada rentang suhu yang optimal. Beberapa negara di benua Eropa dan Australia sudah menggunakan plastik biodegradable yang terbuat dari pati jagung dan pati kentang. Sedangkan di Thailand yang digunakan adalah pati dari ubi kayu. Persediaan pati yang dapat digunakan untuk membuat plastik biodegradable di Indonesia sangat banyak sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan bahan untuk memproduksi plastik tersebut. Di Indonesia, plastik biodegradable sudah mulai diproduksi, namun belum banyak yang berminat untuk membeli karena harganya lebih mahal sebesar 200 hingga 300 rupiah per lembar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman-tanaman penghasil pati seperti singkong, sehingga ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk pembuatan plastik biodegradable pun terjamin. Namun sayangnya di Indonesia teknologi yang diperlukan untuk memproduksi plastik biodegradable ini belum memadai. Plastik biodegradable ini memiliki manfaat tersendiri terhadap lingkungan, karena selain terbuat dari bahan alami yang mudah terurai, plastik ini juga dapat mengurangi limbah kulit singkong. Namun, plastik ini juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak tahan air dan juga tidak tahan pada suhu yang rendah. Selain itu, plastik biodegradable ini juga berpotensi untuk berkembang di Indonesia, karena bahan dasarnya yang mudah didapat di Indonesia dan ramah lingkungan. Namun, harganya masih mahal. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat paper ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.